banyak orang pengen kurus. Tapi kurus kan belum tentu sehat, betul? Betul sekali. Mahal gak sih, Ref? Hidup sehat. Ah, Kalau kita ngomong ya, sehat tuh gak mahal, sakit yang mahal. Gak apa-apa. Volix pernah googling, mencari bahwa ternyata ada yang pernah sembuh kanker, sakit jantung, diabetes, dan lain-lain. Seberapa berpengaruh makanan kalian? Ini scam. Bukan. Beneran. Dan gue juga gak berani. Story. True story. Itu true story. Halo semua, balik lagi sama gue, host Viniar yang jauh lebih menarik dan jauh lebih terkenal daripada Busboy. And welcome to the cave. Sekarang kami kedatangan salah satu orang yang kurang terkenal tapi dia pengen masuk ke sini. Kita sambut Revi Nugraha. Hore, tepuk tangan semuanya. Oke, selamat datang Revi Nugraha di podcast yang sangat hits ini. Sebelumnya pasti banyak yang menonton dan gak tahu siapa nih gitu. Boleh diperkenalkan dulu, lu siapa nih? Mungkin gue bukan datang sebagai gue kali. Wih, keren banget. Jadi lu datang sebagai siapa, bos? Host Volix enggak deh. Oh boleh. Ya ada 2 host Volix yang gak terkenal deh kalau gitu. Bercanda Mas. Oh iya. Ya jadi silakan Revi. Enggak lah, gue mewakili company gue kali ya. Wih, company. Apa tuh company-nya kalau boleh tahu? Kita bergerak di bidang makanan sehat ya. Oh. Result namanya. Terus ya itu yang lu pegang juga kali ya. Iya. Kok Sama bisa sekali muncul? gak brand tap in ya. Tapi ini emang harus center aja kata Revi. Tapi ini gak dibayar sama sekali. Tapi kalau bisa paling kelihatan. Nanti bayarnya di bawah meja aja ya. Iya bisa. Janganlah emang gue kayak nggak lewat bawah meja gue lah. Di atas meja. Iya, gue transparan aja. Harus gitu kan supaya kita maju. Kita bukan mau ngomongin tentang negara. Kita ngomongin tentang Revi. Emang company lu ini company apa sih, Rev? Result itu kita percaya ya bahwa makanan itu keajaiban. Jadi kita punya tagline tuh namanya Better Food for Better Life. Better food Dan for better life. better food for better life. Oke. Jadi kita mau membantu orang untuk mentransformasi hidupnya melalui gaya hidup lebih sehat. That's what we do. Oke, berarti lu punya company tentang menjual makanan sehat, kasarnya gitu. Goalnya untuk membuat hidup orang menjadi lebih baik. Oke, berarti ada goal lebih mulia bukan cuma sekedar menjual makanan, tapi lu pengen membuat hidup orang lebih baik. Iya. Dan itu yang kita temuin juga. Jadi dulu kita pikir kita menjual makanan sehat. Tapi setelah kita kayak menjalani ini selama hampir 7 tahun, kita menemukan orang tuh makan sehat tuh bukan karena makan sehatnya. Tapi karena? Ada goal di balik itu. Misalnya ada orang mau badannya lebih bagus. Ada orang mau sembuh dari darah tinggi. Ada orang mau kayak ada salah satu customer kita as simple as dia pingin gendong anaknya aja. Oke. Karena dia tiap kali gendong anaknya jalan ngos-ngosan capek nggak bisa. Nah melalui cara ini mereka pingin meraih goal-goal itu. Tadi lu ngomong dikit soal bisa menyembuhkan orang-orang. Kenapa lu yakin banget tentang makanan itu bisa menyembuhkan orang? Emang background lo apa? Lo kan dari keluarga dokter. Nah, iya, emang lo dokter? Kebetulan iya ya. Terus kenapa milih bisnis? Yang pertama tuh mulai bisnis tuh udah waktu selama koas. Oh, selama koas udah Iya, mulai bisnis. Kenapa udah mulai dokter bisnis. nggak menjanjikan atau? Menjanjikan, cuman menurut gue Kurang dokter duitnya? itu bukan. Iya bukan. Kalau mau duit gue jadi host. Nggak duit juga di sini ngaco lo. Gue pengen jadi ini yang bikin lesalt malah. Pingin ya? Pengen. Yaudah, Oke. tuker aja kita. Nggak mau. Jadi kan dari dokter nih, kenapa jadi entrepreneur? Lagi hits ya? Kalau kita lihat, kalau gue pribadi ya, ini pribadi berarti kan? Pribadi. Ya, jadi dokter itu dari kakek semua kan udah dokter tuh. Dan gue lihat itu suatu profesi yang harus kalau lu jalan itu untuk pengabdian. Pengabdian, oke. Gak boleh untuk nyari duit. Itu nomor kesekian lah. Kalau misalnya bisnis tuh waktu dulu buat ya untuk nyari duit. Aha. Dan waktu koas sudah sibuk, abis koas juga udah swam di bisnis ini, udah tuh lanjut aja. Waktu kayak terasa cepat banget. Tapi lu lulus nih jadi dokter? Lulus dong. Di nama lu ada DR? Ada, KTP mau lihat? Nggak usah, sombong banget. Ya berarti Revi ini orang kaya ya karena dia meninggalkan dokternya itu untuk menjadi entrepreneur. Tapi kan di sisi lain
lu masih mau mencoba membantu orang. Iya kan? Dengan cara menjual makanan sehat itu. Yaitu less salt. Tapi kalau kita ngomongin soal makanan sehat nih. Banyak banget yang lagi terjadi sekarang di kehidupan anak Jaksel terutama ya. Yang kayak gue healthy life. Embracing my body gitu-gitu lah. Tahu gak sih lu punya Instagram gak sih? Punya. Iya maksudnya banyak kan. Banyak yang kayak gitu kan. Terus kayak weh lu kurusan banget. Iya gue diet apa? Keto. Atau enggak kalori defisit. Ya. Ini tuh diet yang baik atau enggak menurut lu? Tergantung ya. Tergantung apa nih? Jadi kata diet itu kan sebenarnya bukan makan untuk kurus juga sebenarnya. Diet itu kan artinya pola makan. Oke. Tergantung lu mau capai apa gitu. Kalau kita ngomong pola makan yang benar, itu lebih daripada semua jenis diet itu. Dan kalau semua jenis diet, kalau misalnya goal paling umum kan menurunkan berat badan ya. Dan kalau menurunkan berat badan itu sejenis diet apapun asal konsisten sebenarnya bisa. Cuman apakah itu baik untuk tubuh kita tuh belum tentu. Jadi kalau kita mau ngomong yang baik itu, kalau kita simpulkan ya, ada 4 tuh yang harus kita perhatiin. Oke, apa aja? Yang pertama tuh what. Jadi kalau lu makan, itu source-nya apa? Jadi kalau misalnya nih, orang suka keto misalnya, kenapa? Karena kan dia bisa makan bacon, bisa makan seafood, puas tuh makan. Terus kurus lagi, siapa gak mau gitu? Iya benar. Cuman apakah itu baik untuk tubuh, source-nya itu ya tergantung. Kalau lu ada kolesterol atau darah tinggi, kita sih gak menyarankan gitu. Itu pertama. Terus kedua itu how, cara prosesnya. Kayak contoh ya, kentang tuh kalau misalnya di steam sama digoreng, itu kalorinya bisa beda 2 kali lipat. Kandungan lemaknya bisa beda sampai 150 kali lipat. Itu jauh banget. Jadi cara proses. Sama goreng. Iya. Jadi how itu lebih ke cara bagaimana mempresentasikan makanan tersebut. Bagaimana cara mengolah. Oh mengolah, oke. Iya. Dan juga kayak misalnya di lesot kita pakai itu panci titanium sama stainless. Panci? Titanium sama stainless steel. Apa bedanya panci biasa? Nah, lu pernah lihat tuh nggak orang misalnya masak nih di kafe-kafe gitu kan, misalnya pakai panci anti lengket tuh. Iya. Kan itu warna hitam kan. Lama-lama tuh warna hitamnya tuh hilang tuh. Jadi warna apa? Jadi warna logam. Ya benar. Terus kayak tebakan lu nih, warna hitamnya itu kemana? Ke makanannya? Iya. Oh. Iya juga ya. Iya, jadi cara mengolah tuh penting. Tapi ada prinsip anak Bintaro ya, lebih kotor wajannya lebih enak makanannya. Kotor sama logam berat itu kan beda. Apapun itu maksudnya yang kayak, gue suka banget kalau ada bekas-bekas wajah nempel tuh. Kayak di lele gitu, anjing lele gue butek banget kenapa gitu. Kayak, oh ini enak gak apa-apa gitu kan. Tapi itu gak baik. Gak baik. Jadi di lesalt itu masaknya aja pakai panci titanium. Iya. Dan bukan hanya orang kaya udah lu pada nggak ngerti udah. Suruh mak lu beli titanium sana. Oke. Dan bukan hanya panci doang gitu. Kayak ada beberapa jenis sayuran misalnya nih. Kayak misalnya brokoli gitu. Brokoli itu, titanium juga? Bukan. Brokolinya apa? Brokoli itu lebih bagus di steam daripada direbus misalnya gitu. Oke. Jadi cara pengolahan tuh sangat penting. Nggak boleh suhu terlalu tinggi. Oke. Contohnya begitu. Jadi secara kasar kalian membuat segala pengolahan makanan seperfect mungkin lah ya. Untuk menutrisi tubuh. Untuk menutrisi ya, tubuh. Yang ketiga itu how much. Seberapa banyak. Seberapa banyak yang kita konsumsi. Jadi everything is in moderation. Oke. Nah jadi kalau kita ngomong sayur buah banyak juga, katanya kalau makan buah banyak bisa diabetes. Ya bisa juga, tergantung seberapa banyak gitu. Ya itu semua ada takarannya lah. Jadi kalau misalnya orang ngomong kalori defisit, itu kalori itu penting dihitung bukan untuk makan gak boleh kelebihan aja, tapi gak boleh kekurangan juga. Oke. Dan itu yang banyak orang miss kan. Orang berpikir semakin rendah kalori itu semakin bagus. Benar. Padahal enggak juga. Bukan enggak juga, padahal enggak. Jadi itu yang orang mesti tahu. Jadi ternyata kalori defisit itu bukan ngurangin kalori segitu ya, tapi harus tetap cukup. Bener. Kalau misalnya ada guidance-nya tuh dari WHO itu, kita ukur basal metabolic rate kita butuh berapa kalori per hari, kurangi maksimal 20%. Nggak boleh kurang daripada itu. Bahasa manusianya coba. Bahasa manusianya, misalnya nih kebutuhan kalori Marlo nih 2000 kalori. Oke. Lu kurangi 20% tuh, 1600 kalori. Oke. Jangan kurang daripada itu. Gue cuman kurangin 20%-nya. Iya. Oh jadi gak boleh gue kurangin, udah gue 1000 kalori aja, gue kurangin 50% gitu. Mungkin kalau lu ada acara, mau nikah, mau kurusan cepat ya. Lu gitu. 1 minggu gitu ya itu pilihan lu lah. Cuman kalau dari kita menyarankan 20%. 20%, oke. Yang terakhir, yang keempat. When? Kapan?
Kapan ini penting? Karena ada beberapa fase. Misalnya nih, buah itu baiknya dimakan itu sebelum kita makan makanan berat, bukan setelah. Lebih baik. Oh iya? Iya. Tapi kenapa kalau kita ke daging disajiin semangkanya setelah? Tergantung fungsi. Kalau misalnya dia menyajikan buah sebagai pencuci mulut, itu bisa. Tapi kalau lu mau serap nutrisinya, itu paling bagus sebelum. Buah yang paling bagus apa? Buat semua bagus. nutrisi. Kalau kita selalu menyarankan lu makan per hari itu lebih dari 2 jenis buah, lebih dari 4 jenis sayur. Kalau lu udah lakukan itu, lu gak perlu minum multivitamin apapun lagi. Oh wow. Gue 2 jenis lele sih paling mantap. 2 jenis lele ya. Sama 3 jenis nasi uduk. Susah nih ngomongin makanan sehat. Karena gue buta banget soal makanan sehat. Gue pribadi gue gak menganggap diri gue makan makanan sehat karena gue susah banget makan. Contohnya segala jenis sayur gue gak suka. Sama sekali mau apapun yang itu hijau kecuali yang bisa dibakar, gue gak suka. Tapi I feel you Marlo. Karena waktu dulu itu, kita waktu kecil kan udah dibiasain makan begini tuh. Tapi kan sebagai anak kecil kan gak dikasih tahu nih kenapa lu harus makan begini. Iya, cuman disuruh-suruh aja. Pernah sekali gue pingin masak mie instan tuh, nyokap gue lihat itu diambil pancinya dibuang. Pancinya titanium apa enggak? Titanium dulu. Wah gila, panci titaniumnya dibuang bos. Tapi memang benar waktu kita dari kecil, waktu orang belum kenal nasi merah, belum tahu panci titanium, belum tahu organik, itu keluarga kita juga udah mulai begitu. Tapi waktu gue SMA kuliah, itu gue mengenal namanya dunia jajan. Oke. Gue tuh makan tuh di luar, gak mau makan di rumah lagi. Baru jajan SMA, lu tinggal di mana? Ini sumpah dah. Lu kuliah di mana sih? Gue kuliah di Metodis, ada. Pasti kuliahan orang kaya, gue gak tahu. Tinggalnya di mana tinggal? Gue dulu lahir dan besar di Medan. Oke, di Medan SMA baru jajan? Iya. SD SMP kemana? Di rumah, makan di rumah banyak. Pesantren? Di rumah banyak kan. Di rumah? Gak seru banget nih orang. Iya, tapi SMA kuliah tuh hajar jadinya. Jajan jadinya. Jajan banget. Karena mungkin dari SD sama SMP lu gak pernah jajan. Gak pernah. Ketika ada kebebasan gue sikat habis. Sikat habis. Itu gak mau makan di rumah tuh. Jajan apa? Masih inget gak? Masih lah. Apa? Gue paling suka tuh sate padang. Nasi padang. Terus kayak Gila misalnya jajanan lu makanan sehari-hari gue jadi kayak agak aneh. Iya oke. Itu makanan di luar. Oke. Terus gak pernah makan di rumah lagi? Gak pernah. Jadi mungkin karena dulu dibiasain makanannya lumayan bersih. Waktu gue kuliah sama SMA makan begitu tuh gue jadi sering sakit. Oh. Jadinya. Tapi gak apa-apa, gue hajar tetap. Gue hajar tetap karena kan nikmat kan. Gak dipungkiri makanan begitu tuh enak. Enak Nah banget. tapi nyokap gue jadinya lumayan sedih dia. Karena anak-anak yang selama ini makan sehat di rumah. Gak begitu lagi, kita jadi kenal jajan. Oke. Jadi selama berapa tahun itu dia setiap hari mencoba masak gimana supaya anaknya mau makan di rumah lagi. Dan ya itu berhasil. Setelah berapa tahun lama-lama makanan jadi enak. Kita jadi mau makan di rumah sehat dan enak lagi udah. Kita gak mau jajan di luar jadinya. Dan itu juga gue setiap hari mereka jadi tahu, mereka jadi kasih tahu kita why kenapa kita harus makan begitu. Jadi misalnya kayak cilantro, ada jenis sayuran, lu gak pernah denger ya? Enggak. Nah dulu gue membenci cilantro. Tapi mereka bilang ini salah satu sayuran yang gak banyak yang bisa menyerap logam berat di dalam tubuh kita. Gak banyak yang bisa. Terus gue coba makan, gue jadi suka. Terus misalnya jenis sayuran lain, mereka juga bilang ini antioksidannya tinggi. Ini mengandung vitamin mineral apa, efeknya apa. Dengar sekali 2 kali nyebelin, tapi denger 5, 6 kali, 7 kali masuk ke otak tuh. Alam bawah sadar kali ya. Karena Iya. dijejelin itu terus ya. Benar. Enak sih lu punya keluarga dokter lah. Bapak gua ini mungkin host, ketemu mau nih ngapain? pertanda nih mungkin. Apaan pertanda? Nggak mau gue, nggak boleh makan ayam padang. Tapi kan banyak orang pengen kurus. Tapi kurus kan belum tentu sehat, betul? Betul sekali. Jadi apa indikasi kita sehat kalau bukan kurus? Kalau misalnya kita ngomong sehat itu kan bukan hanya tubuh ya. Juga pikiran kita. Juga kalau kita ngomong sih lu gak bisa misalnya lu lihat orang overweight misalnya. Atau underweight yang sama sebenarnya. Lu gak bisa bilang dia gak sehat juga. Karena ada beberapa orang overweight udah lama. Waktu dia mencoba menurunkan berat badannya. Itu kadang kita punya badan tuh ada memori. Jadi kita untuk menurunkan berat badan itu. Untuk orang yang udah gemuk lama itu lebih susah. Oke, dibanding orang yang baru gemuk. Untuk gitu, beberapa orang. Kan badan orang beda-beda ya. Beda-beda. Jadi gak bisa disamain. Jadi kalau misalnya
ukuran sehat sih kita selalu mendorong ada 4 juga nih untuk orang lakukan. Yang pertama tuh makan makanan sehat. Yang kedua itu lu harus olahraga teratur. Yang ketiga tuh lu perhatiin tidur lu yang cukup. Yang keempat itu lu manage stres lu. Wah, 4 hal yang tidak saya lakukan. Ya lumayan lah, pantas badan gue begini. Jadi apa tadi, sorry, gue mau nyatet. Atur tidur, atur stres, makan makanan sehat, olahraga yang rutin. Iya, kita bilang sih makan makanan bernutrisi ya. Bernutrisi. Seperti lele. Nggak. Lele nutrisi gak sih? Ada nggak? Diklasifikasiin nggak begitu. Makanan enak yang bernutrisi. Banyak. Contoh yang mungkin gue bisa makan. Daging gitu. Sebenarnya gini, semua makanan tuh bisa dibuat sehat. Asalkan bahan-bahannya lu perhatiin. Contoh misalnya, kita ngomong makanan kesukaan lu apa? Ayam Padang. Ayam Padang. Misalnya nih, ayamnya lu pakai ayam yang free range yang kampung. Ya kan, yang gak ada hormonnya. Terus lu cara masaknya juga pakai minyak yang baik. Terus bumbu-bumbunya, ya kalau bisa kayak garam, gula, itu lu pakainya gak banyak. Gak ada rasanya dong ayam Padang gua. Lu pakai bawang-bawangan, daun-daunan, bumbu-bumbunya banyak. Berarti bisa enak juga. Lebih ke bumbu bukan ke cara minyak gitu ya? Benar. Hah, gak kan? Jadi semua pemilihan bahan lu itu yang penting. Tapi sebenarnya ya Marlo ya, gue kemarin ketemu satu temen, dia tuh chef lumayan terkenal. Terus dia bilang begini, Ref gue gak bisa nih makan makanan sehat, karena bagi gue makanan tuh adalah my sanctuary. Pelarian gue. Okay. Itu food for soul, gue makan tuh untuk senang. Gue stres larinya ke makan. Gue mau enjoy hidup larinya ke makan. Semua larinya ke makan. Gue gak bisa deh makan begitu gitu. Sebenarnya kalau orang nanya gue, Ref lu apakah gak makan makanan begitu? Ya kadang masih makan kok. Cuman guess what gitu, waktu gue jaga makanan sehat, waktu gue makan yang kayak lu misalnya ayam Padang gitu, itu lebih nikmat Marlo. Karena gue udah makan makanan yang istilahnya untuk bernutrisi tubuh, yang gue istilahnya makan untuk hidup gitu. Tapi sekali-sekali gue hidup untuk makan, itu lebih nikmat. Ketimbang kayak temen gue yang chef ini, dia setiap hari hidup untuk makan, dia setiap hari makan makanan yang enak. Yang sebenarnya sehat juga bisa enak. Makanan yang kurang sehat lah ya. Yang kotor. Ya yang lumayan lah. Tapi enak. Ya. Terus terakhir dia operasi gangguan pencernaan. Dan waktu lu udah masuk rumah sakit begitu, baru lu sadar gitu. Apa yang lu lakuin itu gak worth it sebenarnya. Berarti walaupun makanan-makanan enak yang dia makan, tapi itu gak sehat berarti untuk badannya. Iya. Okay. Jadi lu treat makanan yang istilahnya kenikmatan itu sebagai suatu kenikmatan, bukan sebagai suatu yang sehari-hari lu makan terus setiap hari. Inspiring banget ya. Ngomongin makanannya ribet dah, kepala gue sakit. Oke, balik lagi ke hal-hal yang simple, yang masih manusiawi. Ada orang misalkan let's say overweight. Dia pengen udah diet seberapa susah tapi gak kurus-kurus. Ada lagi orang yang underweight. Dia udah makan kayak kuli habis bangun namanya sawah apa bangun apa namanya? Sumur, tetap aja kurus-kurus aja. Itu kenapa, Dok? Dok lagi emang gila. Duh, kayak konsultasi gua. Itu gimana, Ref? Yang pertama badan orang kan beda-beda ya. Jadi kalau kita di lesot itu kita lumayan membawa personalized menu. Jadi different people, different food. Itu yang pertama. Terus kedua, kalau kita menjadikan berat badan sebagai tolak ukur sehat atau enggak, menurut gua tuh sangat tidak adil sih. Itu di lesot bisa dibantu kayak, Bang, gue gak bisa gendut-gendut nih gitu. Jadi kalau di lesot itu kita pendekatannya tuh bukan kayak turun berat badan pasti. Karena itu kan udah ada, kalau untuk yang overweight ya. Kalau misalnya obesitas kan membawa banyak faktor resiko. Tapi kalau misalnya kita di lesot, kita lebih ke, lu hidup sehat itu, lu makan yang lebih sehat itu bukan untuk sebagai suatu ketakutan. Bukan kayak lu mau takut gendut, bukan karena lu takut sakit, tapi sebagai suatu selebrasi. Dimana lu benar-benar makan tuh untuk cherish your life, lu benar-benar respect your life. Lu memberikan apa yang baik untuk ke tubuh lu. Gimana ya, gue kalau diomongin gitu langsung deg-degan kayak. Emang gue gak segitu menghargai kah Tuhan? Oke, tapi ya belum, pola pikir gue masih Padang is life. Jadi siapa tahu abis ini gue langsung mau hidup sehat kan, siapa tahu kan. Mahal gak sih, Ref?
Hidup sehat. Ah, Kalau kita ngomong ya, sehat tuh nggak mahal, sakit yang mahal. kagak, makanan lu mahal kagak? Terjangkau lah ya. Terjangkau buat, Terjangkau. tapi maksud gue, apakah worth it? Misalkan nih ya, gue mungkin nggak punya uang banyak. Ya. Masa uang gue berkecukupan gitu. Let's say, gue pengen hidup sehat. Cuman biasa orang-orang yang jual makanan sehat itu mahal-mahal. Terus gue harus gimana? Ada beberapa cara. Kalau misalnya untuk orang yang istilahnya gue nggak ada duit nih, gue gimana bisa hidup sehat gitu. Mungkin bisa belajar masak sih. Jadi kalau kita semua customer service kita, kayak kita ajarin orang yang istilahnya nggak beli pun kalau nanya tuh wajib dilayanin, dibimbing. Jadi misalnya lu makan apa aja, kita bimbing. Cara masaknya gimana, lu bingung apa, lu nanya kita aja. Nggak usah beli. Free konsultasi? Iya. Ini kayak charity ya. Karena tuh beneran misi kita. Jadi kalau kita di perusahaan kita selalu bilang bosnya tuh bukan gue. Bosnya tuh bukan petinggi-petinggi atau mereka. Bosnya tuh customer. Oke. Ya buat kalian yang mulai overweight, konsultasi aja gratis. Nggak usah beli. Bener. Tapi follow nggak? Serius? Harus follow dulu. Nggak harus. Oh nggak harus? Nggak harus. Lu niat gak sih bikin bisnis? Gue melihatnya bukan sebagai suatu bisnis tau gak Marlo? Sebagai apa? Gue melihat tuh orang beli kan dia kasih duit tuh ya. Duitnya tuh sebenarnya gue gak menganggap tuh duit kita. Gue menganggap tuh duit tetap duit mereka yang mereka percayain buat kita olah untuk memberikan yang lebih baik lagi untuk mereka. Oke. Lu bisa ngomong gitu karena lu kaya mungkin ya. Udah pernah coba ini miskin? Cobain dah sekali-kali tuh. Udah lah. Kalau bangun bisnis kan pasti ada kesulitan banyak. Oh iya, benar sih, benar. Kan nggak susah juga kan pasti bikin bisnis yang kayak Les Salt. Ada struggle apa dalam pembangunan Les Salt itu? Kalau struggle sih banyak banget. Jadi yang bagi yang nggak tahu tuh waktu kita awal buka tuh di Jakarta tuh kita masaknya tuh di apartemen awalnya. Oke. Gue nggak usah bilang nama apartemennya, nanti gue dicari pemiliknya. Tapi tuh waktu kita masak di sana itu cuma 60 meter. Terus gue tidur di sana, di depannya dapur langsung kita masak di sana. Itu tiap hari alarm kebakarannya bunyi. Iya karena kita masak kan. Terus tiap hari satpamnya datang, gue buka tuh semua meal plan, semua cateringnya gue sembunyiin. Udah sembunyiin, kita pengirimannya juga nggak bisa di sana kan. Kita harus ke tengah jalan. Kurir datang kita kasih. Itu awal. Terus gue ingat banget waktu 3 bulan kita buka di Jakarta, itu sales kita tiba-tiba naik tuh lumayan pesat. Bukan lumayan pesat lah, pesat. Dan itu pas kita lagi pindah tempat baru juga. Oke. Dan guess what, itu kacau banget. Kita harusnya jam 9-10 pagi itu kita udah pengantaran semua. Baru bisa sampai orang makan siang ya. Itu kita jalan dari dapur aja jam 3 sore. Itu di Instagram kita ada 800 komen, isinya cacian maki, komplain semua. Ya karena, kenapa jalannya jam 3? Kurang tenaga kan. Tiba-tiba salesnya naik berapa kali lipat dalam satu malam. Oh terus capek. Gak sempet, orangnya gak kepegang. Gak capable, kapasitasnya belum sampai sana. Oke. Itu sampai kita, besoknya kan juga kita harus antar kan. Itu semua customer hari itu kita gratisin. Kita bilang, kita tambah 1 hari. Terus itu gue ingat banget di depan dapur gue. Setiap orang yang lewat, gue panggilin. Mau kerja gak? Masuk. Mau kerja gak? Masuk. Gak ada interview lagi. Aduh, sorry. Woi, brand gue nih. Gak ada interview lagi. Udah masuk. Terus kita sampai jam 2 pagi tuh. Kita udah tempelin stiker, siapin packaging, datanya kita udah pesenin kurir dari sehari sebelum. Semua bahan kita udah siapin. Terus itu gue ingat banget tuh 21 Februari tahun 2017. Oke. Itu gue bangun jam 4 pagi, mau ke dapur. Itu hujan badai, Marlo. Terus? Hujan sebadai-badainya. Dan bagi beberapa orang bilang itu miracle, karena tuh lagi mau demo hari itu. Tapi gak jadi demo gara-gara hujan badai. Tapi bagi kita tuh lumayan disaster. Karena udah satu hari sebelum begitu kacau, besoknya begitu. Itu 60-an kurir ya, batalin semua, gak mau nganter. Terus semua staff gue gak bisa ditelepon. Jadi waktu itu gue sama nyokap gue bantuin, kita ke dapur, semua gak bisa ditelepon. Kita bilang sama nyokap, udah lah kita berdua doang. Sampai depan dapur gue melihat satu staff gue di sana, pegang belanjaan kita hujan-hujanan, cewek kecil. Gue lihat dia udah kayak superwoman deh. Terus itu jam 5 pagi, udah kita mulai bertiga doang.
untuk handle berapa ratusan box. Itu udah pokoknya kerja aja udah gak bisa mikir lagi. Pokoknya banyak banget kerjaan yang kan dari motong sayur tuh gue seumur hidup tuh gak pernah motong sayur, di sana gue motong. Gue juga itu. Dan di sana guess what lagi? Antarannya jam 3 sore lagi. Karena waktu gue jam 12 jam 1 juga udah selesai kan 60-an kurir batal. Batal ya. Gue harus satu-satu pesenin pakai ojol. Itu sampai jarinya keriting banget, 3 orang yang pesen. Dimaki-maki lagi. Maki-maki lagi. Jadi mungkin bagi banyak orang yang pernah merasakan batch itu, gue minta maaf di sini ya. Terus ya besok-besoknya kita perbaiki, kita masukin orang lagi, kita beli alat, kita beli pokoknya semua lah. Ya lama-lama operasionalnya bisa bagus. Itu udah 7 tahun kan ya? Iya. Jadi struggle-nya ada kayak gitunya tuh. Untuk achieve result yang sekarang. Iya. Kita pernah juga hampir setengah tim kita tuh korupsi. Hah? Kalau ngomongin korupsi keinget Lesalt ya. Keinget Lesalt. Iya. Itu pelajaran yang sangat berharga banget. Jadi waktu itu kan gimana bisa korupsinya? Setengah tim. Dengar-dengar sih begitu ya. Jadi gua tuh ketiduran juga tim lo. Ketiduran? Kenapa bisa ketiduran? Biasanya korupsi ketiduran. Lanjut. Ya. Jadi udah kan kita handle tuh dengan ya lumayan bagus lah ya. Nah satu kali itu gue gantian gitu. Jadi kan istilahnya awalnya gue yang handle. Tapi ada 2018 awal itu ex partner gue yang handle. Jadi gue liburan tuh 4 bulan tuh. Pokoknya gak kerja, pokoknya udahlah. Waktu gue pulang itu laporan pembukuannya tuh omset turun sampai 50%. Terus kita punya cost naik. Terus customer setiap hari komplain. Udah gak beres. Waktu gue cek. Selama gue cek. Itu ada satu staff gue panggil gue. Boleh gak gue ngomong? Ada 2 orang tuh. Terus mereka ngomong. Sebenarnya ada kejadian seperti A, B, C, D. Di company ini gitu. Ya make sense. Terus gue cek. Tahu-tahu itu udah ngerambat. Ke semua tim. Pokoknya yang gak terlibat juga disogok-sogoin supaya gak ngomong gitu. Itu gue langsung ke dapur kan di Jakarta. Di Tebet tuh. Dan kacau. Itu ada cook gue yang harusnya gue percayain. Itu tidur sampai jam 9-10 gak kerja. Tidur. Ada tidur juga. Terus ada fasilitas-fasilitas yang mereka gak boleh pakai. Mereka pakai dan kacaukan. Contohnya apa tuh? Jacuzzi. Apa ya? Enggak lah, kita ada satu kamar yang mereka gak boleh masuk. Oke. Terus mereka masuk sana, tidur sana dan bawa teman-teman mereka lagi. Dan di sana mereka rupanya begini Marlo, mereka pilih supplier yang barang-barangnya kurang bagus, jadi lebih murah, tapi harganya mereka invoice-nya tetap barang yang mahal. Oke. Terus duitnya mereka ambil, gitu-gitu. Itu kan gue masih pura-pura gak tahu dong, karena kan itu kan puluhan orang. Kalau mereka tahu gue tahu dan mereka tahu gue mau menindaklanjutin itu kan mereka bisa merasa terancam gitu. Jadi waktu itu gue ingat banget gue bawa tentara. Satu-satu gue nanyain. Terus keluarin tuh beberapa orang. Itu karena gue bakal bilang cara manage-nya. Jadi pada waktu itu 4 bulan tuh cara manage-nya adalah ya udah kayak ada masalah apapun ya udah lu yang handle. Lu yang handle gitu. Kayak percaya banget sama manajernya tanpa dicek 2-3 kali. Oh iya sih, makanya ada kejadian seperti itu. Terus gak pernah datang ke kantor juga cek, gak pernah sidak. Si ex partner lo ini? Iya. Ngapain kerjaannya? Ya kan, pemilik bisnis kan mungkin kan pikirkan. Jadi kayak ya udahlah ya gitu ya. Ya gue dapat terima duitnya aja gitu. Oke, di sosmed Lesalt. Ya. Kita bukan kita. Saya gak pernah lihat sosmed Lesalt. Volix pernah googling, mencari bahwa ternyata ada yang pernah sembuh kanker, sakit jantung, diabetes dan lain-lain. Seberapa berpengaruh makanan kalian? Ini scam? Bukan. Beneran? Dan gue juga nggak berani. Story. True story. Itu true story. Gimana coba kalau ini soalnya sembuh penyakit bro. Gue nggak berani klaim bahwa itu karena kita doang. Ya pasti karena Tuhan lah. Pernah multifaktorial. Lu kalau sakit tuh multifaktorial, lu kalau sembuh juga multifaktorial. Nggak bisa dari makanan doang. Tapi yang kita percaya seperti tadi gitu. Ya makanan tuh sebenarnya keajaiban itu. Dan yang kita percaya itu ya
kita usahain semua cara proses kita yang tadi 4 tadi ya. Kita perhatiin untuk memastikan itu untuk jadi obat. Tapi benar sih, nggak gue tadi lagi mikir soal. Gini deh, kalau misalnya di Indonesia ya, dari data BPJS, yang misalnya orang paling tinggi penyakitnya itu kan sakit jantung, stroke, terus diabetes, terus darah tinggi juga. Itu 4 besar penyakit itu faktor paling besar itu karena makanan. Dan itu jelas dari data ini ada something wrong di pola makan kita artinya. Dan gimana cara lu reverse ini, gue suka banget sama filosofi yang si Adera yang ngomong. Iya. Jadi kalau misalnya kita itu ada masalah misalnya kolesterol atau misal darah tinggi gitu ya. Terus kita dikasih obat tuh. Jadi obat itu kayak istilahnya penyakit itu seperti misalnya di ruangan podcast ini tuh ada kotoran misalnya. Terus bau. Bau banget. Bau banget. Terus kita kasih obat-obat itu tuh seperti pewangi ruangan supaya nggak bau lagi. Tapi kotorannya nggak diangkut keluar. Iya. Penyebabnya. Jadi sebenarnya untuk lo menyembuhkan itu, kotorannya lo harus keluarin. Dan kotorannya itu adalah makanan-makanan yang menyebabkan itu. Dan gaya hidup kita lah. Dan yang membersihkan kotoran itu adalah makanan sehat. Benar. Supaya buat ruangan ini tetap bersih. Keren banget. Tapi ayam Padang kan enak. Enak. Gue suka makanan Padang. Tapi jahat. Tergantung bahannya. Tergantung cara masaknya. Tadi 4 poin tadi lu harus perhatiin. Masuk gue tanya dulu bang ini gimana bang? Saya lihat pancinya dulu bang. Kan gak mungkin. Nah makanya kayak gini deh. Kita hidup ya. Kebanyakan di hidup kita tuh kita gak bisa kontrol, benar gak? Betul. Tapi ada satu yang pasti kita bisa kontrol. Pemilihan agama. Enggak juga. Lu lahir begitu. Benar juga. Satu yang bisa kontrolnya adalah apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Mulut kita, iya. Iya. Itu yang kita bisa kontrol. Tapi kadang-kadang gak bisa dikontrol. Oh iya. Iya. Kalau dipaksa kan. Dipaksa makan sama orang tua. Gitu kan. Kita gak bisa kontrol. Itu maksud gue. Kayak iya. lu waktu tapi SD. Anyway. Iya itu anyway benar. Jadi lari kemana-mana. Iya benar juga. Jadi kalau lu bisa kontrol itu. Lu sendiri lu harus kritis. Kayak lu bilang dipaksain. Atau misalnya diajak makan ini, diajak apa. Ya, lu sendiri harus kritis bahwa ini bagus gak untuk tubuh gua. Karena banyak orang bisa bilang brand ini. Atau bilang oh ini makanan sehat nih, lu makan lu bakal 1, 2, 3, 4. Tapi kalau lu gak teliti, terus lu ada masalah, lu juga gak bisa salahin dia. Lu cuma bisa salahin diri sendiri kenapa lu gak tahu soal itu. Gak prevent gua makan itu gitu ya. Bener. Jadi even untuk brand-brand makanan sehat termasuk kita sendiri nih, Lesalt. Kalau lu mau pesan kita, lu nanya aja. Lu masak pakai apa sih? Emang minyaknya pakai minyak apa sih? Emang ini apa sih? Harus kritis. Supaya kita juga tahu apa yang kita akan masukkan ke dalam mulut kan. Iya. Yeah. Kenapa senyum? Keren Marlo. Lah iya kan gue mendengar kan. Berarti di Lesalt ini kalian bikinin diet plan ya? Iya bener. Apakah itu cuman buat kayak tadi lo bilang selama 2 bulan atau itu bisa berkelanjutan kayak gue masih mau coba 6 bulan atau 1 tahun atau seterusnya gitu? Untuk langganan ke Lesalt, ya itu pasti gak ada waktu kayak lu harus 2 bulan gak boleh lagi atau apa tuh gak ada. Tapi biasa kalau customer lu berapa lama dia? Tergantung kebutuhan. Jadi misalnya nih, kayak misalnya targetnya apa nih? Misalnya targetnya mau turunin berat badan berapa kilo. Based on dia punya keadaan sekarang dan keadaan yang dia maui, itu kita lumayan ada contoh-contoh kasusnya kan. Jadi kita bilang best case lu bisa kayak segini lamanya, yang realistis tuh segini lamanya. Ya kalau lu mau lu ikutin ini, kalau misalnya dia juga, aduh gue banyak meeting nih, atau gue banyak liburan keluar kota gitu. Ya gak apa-apa, waktu dia keluar kota kita juga bimbing dia makannya gimana cara pemilihannya. Gitu. Kalau misalnya dia ada kondisi medis tertentu, misalnya dia mau cek darah lagi nih, misalnya dia ada gula darah tinggi gitu. Itu kita biasa saranin tuh 45-60 hari. Jadi kalian gak cuma jual makanan tapi ngasih konsultasi step by stepnya ya? Iya. Karena goal kita itu untuk membantu mereka to get the result, to have a better life itu. Oke. Mulia. Lah mulia maksudnya. Cocok lu masuk ke Candy. Kandungan apa aja emang yang harus dihindari sih di dalam makanan? Di mana lu bisa bilang makanan itu kotor? Ketika ada kandungan apa? Kebanyakan garam, kebanyakan gula atau? Yang pertama tuh hindari makanan yang diproses.
Jadi kalau bisa makan makanan yang whole foods, yang senatural mungkin. Jadi makanan yang melalui proses sedikit mungkin. Jadi kalau ini ngomong ya, jadi makanan yang gimana gitu. Kalau lu ke supermarket, lebih baik lu milih makanan yang tanpa label ketimbang yang ada label. Nah, contohnya gimana tuh? Lu kalau beli buah-buahan sayur-sayuran kan gak ada label tuh, nutrition fact tuh gak ada tuh. Nggak ada. Kenapa dia gak ada ya? Karena memang natural. Kenapa harus ada ya? Kadang udah melalui satu proses. Yang mana untuk dijaga juga iya. Cuman kalau lu makan yang lebih natural tuh lebih bagus. Itu yang pertama. Terus kedua, everything in moderation. Jadi kayak even orang takut misalnya lemak, takut kolesterol, takut karbo. Itu badan kita juga butuhin tau gak? Jadi Lemak? Iya. Oh wow, oke. Tubuh kita butuh lemak. Cuman jangan terlalu eksesif kali ya. Jangan terlalu eksesif dan pilih yang bukan diproses. Oh, oke. Jadi sebenarnya dua itu aja sih kalau mau hindar-hindari. Jadi misalnya kayak gue mau makan daging, ya udah makan daging tapi yang lebih ke cari yang natural. Bener sekali. Udah pinter Marlon. Tadi kan itu buat kandungan yang harus dihindari. Berarti kita harus hindari processed foods. Ya kan? Sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Kalau kita ngomongin nih, karena malu less salt nih, kita ngomongin salt. Tentang garam, emang bahaya garam tuh apa? Kenapa kalian kayak, ini adalah garam dengan takaran yang seharusnya? Seperti tadi di awal dibilang gitu. Garam itu bahaya kalau lu makan berlebihan. Oke. Dan sebenarnya less salt itu bukan hanya garam. Jadi kita fokusnya Semuanya. tuh ada 3. Kita kurangi garam, kurangi gula, kurangi lemak. Oke. Dan 3 ini kita kurangi itu dalam bukan jadi nggak ada ya, Iya. tapi dalam proporsi yang seharusnya. dibutuhkan tubuh. Bener. Jadi contoh misalnya nih, kebutuhan gula kita itu sehari itu 6 sampai 9 sendok teh. Ya. Gula. Oke. Tapi majority orang in average makan 26 sendok teh. Itu gula doang. Kalau misalnya garam itu direkomendasi sama American Heart Association itulah. Dia ngomong 1 sendok teh per hari. 1 sendok teh? Iya, Garam? garam, sodium. Hambar tuh makanan. Oh enggak, karena kita bisa ganti dengan bumbu yang lain seperti bawang. Bener. Bener. Belajar gue dari less salt, lu dengerin. Sebenarnya gini, kalau kita makan makanan yang istilahnya kayak sebutan banyak orang itu kotor, itu kan kebanyakan juga kan affordable ya. Mhm. Dan kenapa bisa begitu? Itu tuh kalau kita ngomong korporasi makanan yang gede-gede ya, poin mereka apa sih? Yang pertama mereka mau buat kita ketagihan, benar nggak? Benar. Mau buat kita beli terus. Beli terus. Dan itu mereka bakal nyari bliss pointnya kita. Bliss point itu adalah dimana keasinan, kemanisan, dan semua rasa itu buat kita jadi wah Benar. enak. Terus kedua mereka bakal turunin cost terus supaya harganya serendah mungkin. Tapi untuk mencapai ini ada beberapa hal yang mereka compromise. Contohnya Kualitasnya atau kondimen-kondimennya. Contoh misalnya komposisi makanan sehat tuh gimana sih? Semua orang setuju kalau lu makan banyak sayur sehat, bener nggak? Benar. Cuman kalau lu misalnya makan makanan di luar, mereka pasti fokusnya kemana? Nasi, daging, ayam goreng, tepung misalnya selesai. Enak banget. Ya, Enak kan? Benar, enak. Tapi mereka sayur-sayurannya juga pasti timun doang atau Iya, apa. Karena tuh dia butuh biaya. Dan kalau mereka kasih lu itu, tambah biaya juga. Oke. Berarti nggak masalah mengeluarkan uang untuk makanan yang sehat dong? Ya menurut gua pribadi iya. Tapi menurut orang sih gua lumayan encourage orang untuk makan makanan yang menutrisi tubuh mereka. Menutrisi tubuh mereka. Jadi nggak harus di less salt juga nggak apa-apa. Yang penting menutrisi tubuh. Bener. Tuh, dia di sini emang bukan jualan. Emang. Bukan jualan. Susah bro, mental dokter, hati lu. Nah, ngomongin tadi soal kita udah bahas soal kurus, soal diet dan segala macam, kita agak menggeser sedikit ke mental health. Ada nggak pengaruh dari diet ke mental health? Kira-kira 2 minggu lalu ya, ada satu orang tuh, satu temen WhatsApp gua, dia bilang ngomong gini, Ref, kalau gua korek tenggorokan gua tuh bahaya nggak? Bisa berdarah nggak? Terus gua jawab, tergantung, kalau lu gentle ya harusnya enggak gitu. Kenapa? Terus dia bilang, iya, gue baru makan, gue takut gendut, gue pengen muntahin. Dia bilang gitu. Terus gue bilang, ya kalau gitu jangan. Lu tadi katanya bisa katanya. Ya gue pikir apakah dia makan makanan yang mungkin dia ngerasa gak baik, atau apa dia mau keluarin itu oke. Cuman kalau misalnya lu makan takut gendut lu keluarin, itu udah kena ke mental. Jadi mungkin nih banyak orang yang gak tahu ya. Tapi di belakang situ kita ketemu banyak-banyak orang itu karena dia takut gendut.
itu ada gangguan eating disorder tuh namanya anoreksia. Ya. Dan itu yang menurut gue gak sehat kalau misalnya orang ke arah sana. Dan untuk mencegah itu ya mindful eating sangat diperlukan. Berarti ternyata ada pengaruhnya ya. Ini kalau kalian di Lesalt itu banyak gak ada cerita-cerita tentang yang kayak ke arah mental gak? Soal kayak misalkan dia pengen makan tapi buat mentalnya gitu. Ada gak? Makan buat mental tuh maksudnya gimana? Ya memperbaiki kayak misalkan kayak cerita gue tadi gitu. Ada. Ini menarik juga. Jadi ini ada satu customer di Lesalt. Dia itu eating disorder sampai ke tahap bulimia. Bulimia tuh? Lebih parah dari anoreksia lagi. Oke. Jadi dia itu tingginya sekitar 165 cm. Oke. Beratnya pernah sampai 30 kilo ke bawah. Hah? 30? Karena dia takut makan. Kayak barbel yang Triveta angkat itu 30. Tapi serius itu keadaannya ya sampai hormonnya semua rusak. Ah. Terus suaranya juga berubah. Mukanya semua juga stres. Bisa muntah-muntah sendiri, depresi di rumah. Di sana dia mulai ke psikiater. Terus digali kenapa dia begitu. Terus gimana. Jadi itu alarmnya kan mentalnya kan. Jadi ya ke psikolog atau psikiater. Terus dari sana ya udah. Kayak lu makan makanan yang bernutrisi. Dia mulai makan makanan yang sehat. Dia mulai olahraga. Sekarang jadi normal. Dia sekarang kayaknya 50 kilo begitu. Terus dia sekarang jadi salah satu instruktur yoga. Terus dia juga jaga makannya tuh lumayan inspiring banget ke orang-orang. Oh, jadi berarti makanan tuh berpengaruh itu ya. Gue kalau makan yang penting mangap sih. Oke, kalau penerapan diet yang baik dan tepat nih banyak banget pasti yang pengen tahu kan kayak soal diet. Semua orang hits dah diet pokoknya lagi trending kayaknya tuh diet tuh. Kayak orang lagi aware ya kesehatannya, makan sehat ya. Iya, penerapan diet yang baik dan tepat. Supaya bisa posting di story. Supaya bisa posting di story. Bukan, maksudnya supaya sehat. Supaya sehat. Dan bisa posting di story. Kayak makan sehat, healthy food, healthy me, bitch. Tadi yang 4 yang gue bilang yang what, how much sama when itu tuh harus diperhatiin. Jadi itu yang harus kita fokusin soal kalau kita mau diet. Iya, terus lu misalnya mau keto, mau kalori defisit, mau apapun itu semua muaranya ke sini lagi. Misalnya lu keto nih, lu mau perbanyak lemak lu gak mau makan gula. Lu perhatiin lagi, lemak yang itu tuh lemak apa sih misalnya. Kalau lemaknya bagus untuk tubuh lu, sumbernya bagus, cara olahnya bagus, jumlahnya tepat, makannya waktu kapan juga tepat. Udah, ikut aja gak apa-apa. Okay. Terus misalnya lu kalori defisit, sumbernya apa juga, bukannya istilahnya lu kalori defisit berarti lu boleh makan sembarangan, tapi yang penting kalori dikit doang. Itu kayak mie instan gitu tuh satu bungkus juga cuma 200-300 kalori loh. Kalau lu pagi siang malam cuma 600-700 kalori. Jadi kurus pasti kurus. Makan mie instannya terus. Ya kalau lu mau caranya begitu ya, kalori defisit doang, ya bisa kurus bisa. Cuman soalnya apakah itu baik kan, ya? Untuk tubuh lu? Oh, okay. Kan belum tentu. MSG-nya kayak gitu-gitunya kan. Oke, iya kalau berarti diet yang baik dan tepat adalah mengikuti 4 itu. Gue ulang buat yang tadi nggak nyimak how much. Salah yang pertama tuh what, terus how much, terus when. Ya tepat. Kan? Jago banget gue, ya Allah. Gue cocoknya jadi influencer kayak hidup sehat. Tantangan terbesar. Ini kita udah ngomongin soal diet dan segala macam. Gue udah lumayan pusing. Jadi kita ngebahas tentang lu lagi aja. Tantangan terbesar waktu bikin Lesalt kan tadi lu udah pernah cerita yang soal si drama korupsi lah. Ada yang ojol cancel dan segala macam kan. Tapi tantangan terbesar untuk ngebikin bawahan-bawahannya nih. Kayak contoh si Bumi Bites ini atau Grainsly. Nah jelasin dong tentang Grainsly sama Bumi Bites itu apa? Dua itu apa? Jadi karena kita udah hampir 7 tahun tuh jalanin Lesalt. Dari sana kan kita pelajarin tuh. Kayak market kita gimana, bisnisnya gimana. Dan kita pelajarin gitu apa yang kekuatannya Lesalt dan kelemahannya Lesalt. Okay. Dan dari sana Lesalt tuh kekuatannya ya kita dapurnya lumayan kuat. Jadi kita untuk produce resep-resep makanan yang sehat tapi enak, itu lumayan kekuatannya Lesalt gitu. Tapi kelemahannya adalah kurang bisa di scale. Pricey satu. Expensive, gak bisa di scale lagi. Gak bisa di scale tuh? Operasionalnya ribet. Oke. Gitu, gak bisa di scale karena kita kan pakai bahan-bahan organik. Terus kan kita orang untuk ready to eat langsung konsumsi ya. Yeah.
Jadinya kalau lu mau sebarin ke semua Indonesia itu ya sulit. Susah. Gitu. Iya. Jadi karena itu kita buat bisnis model lain yang lebih scalable. Yang bisa dikirim kemana-mana. Iya, ini dari lebih sisi strategi. Oke. Jadi kalau Greensley itu mungkin ini menarik karena kita baru akuisisi satu catering lagi yang lebih murah. Terus kita ubah namanya jadi Greensley. Jadi ini kita nggak pakai bahan organik. Terus kita juga pakai proteinnya itu juga nggak se-strict less salt. Tapi kita tetap ya non MSG, tetap kita jaga lah. Tetap sehat lah ya. Tapi ini goalnya tuh bakal masuk ke retail Oke. nantinya. Itu retail dan kita mau supaya gampang dijangkau ke orang-orang lah. Jadi Greensley itu kasarnya kayak less salt tapi Lebih affordable. Hah? Dan kita ada kompromis beberapa supaya banyak orang bisa nikmatin. Oke. Kalau ini, nah Bumi Bites itu apa? Bumi Bites itu snack makanan sehat. Dan gini, Indonesia itu kan pangsa cemilan Iya. terbesar di Betul. Asia Tenggara. Betul. Lu tahu juga ya? Enggak. Tapi untuk brand yang fokus ke snack sehat tuh belum begitu ada dan belum ada yang begitu besar. Tapi maksudnya gue tahu kalau orang Indo tuh suka banget nyemil. Iya, sambil kerjaan meal, sambil ngapain nyemil. meal, Sambil meeting paripurna nyemil. Iya, dan kadang ada orang udah makannya jaga banget. Tapi karena mereka ngemilnya sembarangan, ya jadi kan sama aja gitu. Jadi kita tawarin ya, lu ngemilnya yang gak membahayakan tubuh. Kalian jual apa aja nih? Gue gak ngerti nih. Arrowroot chips. Apa nih? Arrowroot tuh umbi Garut. Ubi Garut. Umbi. Umbi? Jadi sejenis umbi-umbian. Jadi tuh di dalamnya tuh gak ada tepung sama sekali. Kalau kerupuk kan biasa ada tepungnya gitu. Ini gak ada. Ini kayak emping nah. Emping ya? Iya. Ya kalau mau nyebelin emping nih mahal gak? Enggak. Berapa? Ya sekitar 15.000 nih. Ya kalau mau nyemil sehat dan murah, Bumi Bites. Nih. Thank you. Lewat bawah diselipin amplop coklat. Buat kalian yang lebih kaya, less salt. Buat kalian yang kayak biasa-biasa aja, Greensley. Kalian jago ya marketingnya ya? Pantes lu ninggalin dokter itu buat jadi entrepreneur. Iya. Ya oke, Revi nih kamu pintar sekali ya. Saya senang berbincang-bincang dengan orang pintar, biasanya dengan orang-orang bodoh seperti Trivet dan segala macam. Marco. Tapi kalau kita boleh tahu nih, boleh sharing sedikit gak? Apa rencana 3-5 tahun ke depan? Atau mungkin punya goal lebih tinggi deh, 10 tahun ke depan gitu? Harapannya sih 3-5 tahun ke depan, internally kita bisa tetap menjaga value dan culture kita seperti sekarang ya. Ya. Kalau externally untuk expansion, kita pengen capai pasar ke luar negeri. Oke. Nasional dan ke luar negeri. Oke. Tapi sekarang bukannya udah nasional, tingkat nasional? Udah juga, kita udah pernah buka di Singapura sama Kuala Lumpur juga. Kalau untuk harga berapaan bang? Kalau Lesot kita start dari 80 ribuan. Hah? Oh nggak semahal itu? Iya, udah termasuk ongkir lagi. Oke. Jadi segitu aja pembahasan untuk hari ini. Ada yang mau ditambahin mungkin dari Revi? Nggak ada. Tentang makanan sehat, pola hidup atau pola diet atau segala macam. Mungkin ada tips and tricks untuk anak-anak muda yang pengen achieve makanan sehat, yang pengen makan untuk hidup mungkin. Bisa dimulai dari mana gitu, nggak ada kayak ngomong sepatah dua patah kata gitu. Lebih kritis kali ya. Oke. Lebih kritis. Ngomong ke mereka, jangan ke gua. Lebih kritis, jadi kalau misalnya kita mau pemilihan makanan kita, itu gak ada yang bisa tolong diri kita selain diri kita sendiri gitu. Jadi setiap kita mau memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita, makanan, ya kita pilih sesuatu yang bakal baik untuk tubuh kita, bukan yang gak baik untuk tubuh kita. Itu sih penting banget sih. Oke. Ya, baik. Terima kasih Revi atas waktunya. Sangat senang bisa tahu insight tentang makanan sehat. Gue juga punya tips buat kalian yang pengen sehat. Jangan minum kebaikan alkohol. Gak baik kan? Ya benar. Tapi segala sesuatu yang gak baik tuh, segala sesuatu yang berlebihan gak baik. Oh jadi makanan less salt juga kalau kebaikan gak baik? Iya, benar. Jadi sekali-sekali harus makan kotor? Gak apa-apa. Lu pernah dengar gak sih orang meninggal karena minum air putih? Iya. Iya. Gak pernah? Ada beritanya tuh. Dia meninggal karena minum air putih? Dia minum 6 liter dalam 1 atau 2 jam gitu. Kebanyakan. Eksesif. Segala sesuatu yang berlebihan tuh gak baik. Sama kayak cinta berarti ya. Segala sesuatu yang berlebihan gak baik, terlalu perhatian gak baik. Terlalu pasif juga gak baik kan. Iya. Seimbang.
Yang penting apapun itu kalau soal cinta mah ingat aja apa yang dimasukin ke mulut kan akhirnya. Ya terima kasih Revi atas waktunya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Revi. Baik, jika kalian suka konten seperti ini, ngebahas tentang kehidupan, diet, dan segala macam, kita akan undang lagi Revi di next podcast. Kalau kalian gak suka, ya maaf ya. Ya gak usah. Sorry banget. Misalnya ini juga bukan podcastku, jadi kayak ya udahlah ya. Halo Budak Rupiah, thank you for watching. Tonton juga program-program kita yang lainnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kita @volix.media. Oh, satu lagi. Nggak semua teh itu buruk, tapi bisa jadi pupuk.